Baik, friends. Selamat datang di MP Talks episode 1. Bersama aku, Fidela Vivi, selaku MC yang akan menemani teman-teman selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Gimana nih kabarnya di sore ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. First of all, aku mau berterima kasih kepada speaker MP Talks hari ini, yaitu Kak Insan. Terima kasih juga untuk tim Baik Group sudah mempersiapkan acara dengan baik. Dan tentunya, thank you untuk teman-teman yang sudah datang sore ini. Sesuai judul talk show kita kali ini, kita akan membahas tentang program rekrutmen manajemen trainee atau sering kita sebut MT. Udah pernah dengar belum? Nah, kali ini kita mengundang pembicara dari Telkom Indonesia sehingga kita bisa belajar nih apa aja yang perlu kita persiapkan untuk seleksi program MT. Sebelum acara dimulai, aku mau ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk mengisi link check-in untuk membaca etika webinar yang akan diberikan pada kolom chat. Dan aku mau kasih tahu juga kalau ada beberapa rules yang harus diikuti dalam webinar kali ini. Pertama, teman-teman diwajibkan menyalakan kamera serta mematikan mikrofonnya selama acara berlangsung. Kedua, jika ingin bertanya, teman-teman diarahkan untuk menggunakan fitur raise hand sebagai tanda kalau teman-teman ingin bertanya di sesi Q&A nanti. Dan terakhir, jika ingin mendapatkan sertifikat, teman-teman diharapkan mengisi link check-in dan stay sampai webinar berakhir. Oke. Nah, Baik Group juga mengajak teman-teman untuk membagikan cerita dan pengalaman teman-teman selama sesi MT Talks ini melalui Instagram Story dengan mention @baikgp dan Living in Telkom. Karena akan ada 2 orang beruntung yang berkesempatan mendapatkan gift senilai 50.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, agenda kita hari ini ngapain aja sih? Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan perkenalan pembicara, lalu sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi diskusi, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Lanjut aja, aku akan langsung memperkenalkan speaker kita pada hari ini. Nah, beliau merupakan lulusan dari MBA ITB yang akrab disapa Insan. Kak Insan ini merupakan talent acquisition dari Telkom Indonesia dengan pengalaman 4 tahun di bidang HR dan juga merupakan GPTP angkatan ke-6. Untuk itu langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Insan. Ya, halo Kak Fidela. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman di sini penasaran nih Kak sama perusahaan Kakak. Telkom Indonesia itu perusahaannya seperti apa? Boleh tolong dikenalin kali ya Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Insan. Ya, sesuai yang dijelaskan, saya memang saat ini di bidang di tim rekrut, bergabung di tim rekrut Telkom Indonesia, khususnya untuk handle rekrutmen fresh graduate, gitu ya. Nah, jadi dan saya pun untuk rekrutmen khusus untuk karyawan tetap. Ya, jadi yang akan kita bahas pada sesi ini yaitu mengenai program GPTP. Mungkin teman-teman sudah pada tahu dari pertanyaan program itu adalah program rekrutmen untuk menjadi karyawan tetap Telkom Indonesia. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya kenalin dulu nih Telkom itu seperti apa gitu ya. Dan jangan sampai teman-teman nggak tahu di Telkom ini apa gitu. Ya, seperti yang teman-teman ketahui sendiri, Telkom itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi kepemilikannya itu 52,09% itu dimiliki oleh pemerintah, 47,91% itu dimiliki oleh publik. Dan kita double listed di Indonesia Stock Exchange dan New York Stock Exchange. Jadi kita dual listed di situ. Jadi itu membuktikan kalau kita komitmen untuk menjadi perusahaan global. Karena kita sudah bisa teman-teman cek sendiri perusahaan Indonesia mana yang listed di New York Stock Exchange, itu kita Telkom Indonesia berhasil bertahan dari tahun 90-an dulu. Gitu. Kemudian dengan komitmen itu, kami juga memiliki 9 global office di luar negeri, yaitu di Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Taiwan, Malaysia, Australia, Myanmar, USA, dan New Zealand. Itu dihandle oleh anak perusahaan kami di Telkom International. Jadi ini yang tergabung dalam Telkom Group. Jadi silakan teman-teman nanti join di Telkom Indonesia, tidak menutup kemungkinan bisa diperbantukan ke anak perusahaan. Jadi teman-teman juga harus siap untuk ditempatkan di luar negeri seperti itu. Kalau dari generasinya di Telkom Group, itu kita 50% tuh sudah milenial. Jadi baby boomersnya juga
tinggal 2%, Gen X-nya ada 39%, dan Gen Z-nya sudah 9% gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman join Telkom Indonesia sekarang, itu sudah banyak muka-muka muda gitu. Pas dulu saya masuk itu masih banyak yang senior gitu, karena memang kita sedang menghadapi massive retirement. Jadi banyak banget posisi kosong yang ada di Telkom Indonesia, dan kami harap teman-teman bisa mengisi posisi kosong tersebut. Gitu. Selain itu, saya juga ingin menjelaskan ada jenjang karirnya di Telkom Indonesia. Itu ada band yang kita muncul yang di kanan bawah, itu ada band 7 sampai band 1. Band 7 itu band 1 itu paling tinggi gitu ya. Nah, misalkan teman-teman nanti masuk ke program GPTP, itu teman-teman akan masuk langsung di band 6. Jadi entry levelnya sama di band 6. Jadi kita untuk level jenjang karirnya di Telkom itu tidak banyak sih, hanya ada 7 tingkatan ini gitu. Jadi untuk teman-teman itu untuk mencapai ke puncak karirnya itu cukup cepat di Telkom. Paling itu Telkom at glance-nya ya. Oke, wah, Telkom ini cakupannya luas sekali ya, Kak. Tidak hanya di Indonesia aja. Dan mayoritas pegawainya banyak yang milenial juga. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, Kak Insan, kita mau polling dulu. Teman-teman bisa isi polling dulu ya. Pernah tidak teman-teman dengar atau tahu nih tentang program MT? Yuk, mungkin bisa di-launch teman-teman dari Baik Group. Nah, sudah muncul ya. Langsung bisa di-vote. Di polling. Ya, kita tunggu sekitar 30 sampai 30 detik ya. Oke. Apakah, oh ya, udah tahu dong MT apa. Tapi sepertinya masih ada nih yang belum tahu program MT apa dan baru dengar apa sih manajemen training. Ya, boleh kira-kira gimana teman-teman Baik Group udah bisa di-launch hasilnya? Oke, nah di sini kita bisa lihat bareng-bareng ternyata mayoritas udah banyak yang tahu tentang manajemen training, 84%. Nah, tapi ada juga nih yang belum tahu. Nah, ayo kalau gitu kita tanya langsung yuk ke Kak Insan. Tapi sebelum itu aku mau info dulu, setelah sesi talk show ini kita akan ada Q&A session. Jadi persiapkan pertanyaan semenarik mungkin ya, karena pertanyaan yang paling menarik akan dapat kesempatan untuk dapat free sesi konsultasi one-on-one dari Baik Group senilai 150.000 akan dibimbing langsung oleh coach kita yang berpengalaman di bidang HR. Dan pemenangnya nanti akan dipilih langsung nih oleh speaker kita yaitu Kak Insan. Nah, menarik ya. Kak, jadi kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya program MT itu apa? Dan yang membedakan jalur rekrutmen ini dari jalur rekrutmen lain itu apa, Kak? Oke, jadi manajemen training ini sebenarnya program khusus oleh perusahaan. Jadi ini bukan khusus, lebih ke spesial gitu ya. Dan ini biasanya yang mengadakan manajemen training ini tipikal perusahaan besar, karena yang memiliki staf banyak dan manajerialnya sedikit gitu. Nah, untuk program manajemen training ini tujuan utamanya yaitu kita ingin mendapatkan orang-orang yang berkualitas. Jadi tidak hanya mendapatkan orang ya, tapi kita juga ingin mendapatkan orang yang berkualitas yang kita rasa bisa memimpin perusahaan ini di masa depan gitu. Nah, jadi makanya ada manajemen training di program ini. Memang mereka bisa dibilang program akselerasi untuk mencapai tingkat manajemen gitu. Nah, jadi mungkin berbeda dengan jalur pekerjaan yang biasa, karena kan kalau dari staff sih levelnya dari bawah banget gitu kan. Sedangkan kalau manajemen training biasanya dia akan cut sampai ke tengah gitu. Jadi dia sampai ke manajer itu akan lebih singkat. Mungkin seperti itu sih. Oke. Berarti manajemen training ini emang fokusannya untuk benar-benar dilatih biar nantinya bisa menduduki posisi manajer gitu ya, Kak? Jajaran manajer. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Program MT Telkom kan namanya GPTP ya. Nah, atau Great People Training Program. Nah, goals atau tujuan khusus dari program GPTP ini apa ya, Kak Insan? Oke, ya. Program manajemen training di Telkom itu sebenarnya agak berbeda dengan manajemen training di perusahaan lain. Misalkan kayak manajemen training di BNI atau di Pertamina misalkan, itu agak berbeda. Kenapa? Karena di Telkom Indonesia itu manajemen training karyawan baru itu semua entry level sama. Jadi semua kita hanya ada satu jalur
untuk menjadi karyawan tetap di Telkom Indonesia, yaitu GPTP ini. Nah, kalau jalur lain itu nggak ada. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin jadi karyawan tetap Telkom Indonesia langsung tengah-tengah itu nggak ada. Jadi kita memang entry levelnya dari semuanya sama di band 6 tadi yang saya sebutkan, ada band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akan langsung masuk di band 6 gitu. Nah, kenapa ini disebut bisa dibilang empty? Karena kita nih Telkom Indonesia, kita adalah holding company dari Telkom Group gitu. Jadi kita mengayomi anak perusahaan, anak cucu cicit perusahaan gitu. Nah, jadi ada kemungkinan nanti teman-teman akan bisa menjadi leader di anak perusahaan Telkom Group. Bisa jadi seperti itu. Nah, untuk GPTP ini, yang seperti yang di layar, kita tuh ada banyak channelnya untuk teman-teman bisa join ke GPTP ini. Ada channel dari scholarship, itu nanti misalkan ada penawaran dari Telkom untuk beasiswa ke mahasiswa aktif, itu akan nanti ujung-ujungnya akan diikutkan ke GPTP ini juga. Kemudian ada juga PPB BUMN. Nah, ini kemungkinan ini teman-teman bisa lihat di sosial medianya Forum Human Capital Indonesia, itu diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Biasanya PPB BUMN ini diselenggarakan serentak nih, seluruh BUMN membuka rekrutmen yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Nah, itu misalkan teman-teman mengikuti jalur itu akan masuk ke GPTP juga, jadi sama. Nah, terus yang general yang biasa kita buka di website rekrut kami itu website base. Nah, itu kita membukanya di website rekrut kami. Bisa cek nanti misalkan ada bukaan, teman daftarnya ke website rekrut kami. Kemudian selain itu ada juga channel Talent Scout. Nah, Talent Scout ini kita mencari talent-talent, jadi kita lebih ke menjemput bola lah gitu. Nah, jadi kita mengunjungi menyurati direktorat kampus untuk meminta rekomendasi mahasiswa berprestasinya. Seperti itu. Atau misalkan ada bisa juga talent scout lokal. Misalkan kita butuh penempatan di spesifik misalkan di Papua. Nah, kita targetkan universitas di Papua, kita cari talenta terbaik di sana, dan kita ikutkan untuk mengikuti program GPTP. Nah, jadi itu tuh channel khusus untuk yang talent scout ini. Kemudian ada juga gamification. Nah, gamification ini buat teman-teman yang hobi mengikuti kompetisi. Nah, khususnya kompetisi digital, karena Telkom Indonesia kan bergerak di digital telco. Nah, para finalisnya itu akan kami undang untuk mengikuti seleksi GPTP juga. Gitu. Selain itu juga ada community. Community ini komunitas yang berkaitan dengan bisnis Telkom, seperti komunitas digital, Apple Academy, atau digital talent inkubator, gitu. Atau bisa juga LPDP, award LPDP yang lulus LPDP akan kami undang juga untuk mengikuti GPTP. Terus ada beberapa komunitas yang kita targetkan untuk kita undang untuk mengikuti GPTP ini. Jadi sebenarnya ada banyak channel untuk GPTP ini, tapi untuk yang umum itu adalah website base dan PPB BUMN. Gitu. Jadi itu misalkan teman-teman pengen menunggu-nunggu nih kapan GPTP dibuka, cara paling gampangnya tunggu yang PPB BUMN atau website base di Telkom Indonesia, seperti itu. Oke, ternyata ada banyak jalur ya Kak untuk GPTP ini, dan kalau misalnya dari umum bisa ke PPB dan website dari rekrutmen Telkomnya sendiri. Nah, tapi untuk teman-teman di sini nih Kak, kalau mau memantaskan diri, kita mau tanya lagi. Nah, mungkin bisa next slide, teman baik grup, apa aja sih Kak persyaratan yang harus dipenuhi agar kita bisa ikut seleksi GPTP ini, Kak? Oke, jadi ada persyaratan umum dan persyaratan khususnya. Gitu ya. Nah, ini general requirement-nya, yang pastinya warga negara Indonesia, karena kita, ini GPTP ini adalah untuk menjadi kawan tetap Telkom Indonesia, jadi kita memang mengutamakan warga negara Indonesia, kemudian tidak pernah dan atau sedang dalam proses pengadilan, atau terlibat dalam proses hukum, kemudian bersedia mengundurkan diri apabila memiliki hubungan kerja dengan perusahaan lain, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas. Jadi kita di Telkom Indonesia, kita ada ikatan dinas 2 tahun setelah karyawan tetap. Nah, itu ikatan dinas itu hanya 2 tahun setelah karyawan tetap. Setelah itu tidak ada ikatan dinas. Jadi misalkan teman-teman selama 2 tahun di Telkom Indonesia, oh saya tidak, nanti saya kurang cocok nih dengan Telkom. Saat teman-teman keluar itu tidak masalah, selama teman-teman kandidatnya sudah berakhir selama 2 tahun itu. Gitu. Dan itu pun kita tidak menahan ijazah, tidak menahan transkrip, kita hanya minta subkopinya aja. Jadi nggak usah khawatir, kita hanya ikatan dinasnya hanya 2 tahun. Seperti itu.
kemudian mematuhi setiap peraturan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Telkom sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini poin yang paling wajib karena banyak kejadian, banyak histori yang saat ditempatkan di lokasi yang jauh dari domisilinya dia tidak terima gitu. Nah, akhirnya ya mereka resign karena ini Telkom Indonesia memang jarang banget karyawan Telkom yang stay di satu divisi dari awal masuk sampai pensiun gitu. Kita memang mobilitas di Telkom cukup tinggi, jadi kita harus siap untuk ditempatkan dimanapun. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin join Telkom Indonesia, ini yang perlu teman-teman pastikan bahwa teman-teman harus siap ditempatkan di seluruh wilayah kerja Telkom Indonesia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Gitu ya. Kemudian ada persyaratan khususnya, itu nanti teman-teman akan memilih job function sesuai dengan jurusannya. Jadi nanti misalkan teman-teman ada beberapa job function yang dibuka seperti digital service atau marketing, sales seperti itu. Nah itu nanti misalkan teman-teman selama jurusannya cocok dengan job function itu teman-teman bisa memilih. Dan ada juga beberapa job function yang terbuka untuk semua jurusan. Contohnya kayak marketing, sales, ada beberapa job function yang bisa buka untuk semua jurusan. Jadi dari jurusan manapun, misalkan teman-teman teknik sipil nih, nggak ada hubungan dengan Telkom, itu bisa. Misalkan teman-teman mempunyai kemampuan sales yang tinggi, itu bisa join Telkom Indonesia juga. Gitu. Lumayan banyak beberapa angkatan belakang yang jurusannya unik-unik gitu ya. Dari teknik lingkungan, teknik perikanan, itu ada di masuk Telkom. Gitu. Nah, kemudian syarat utamanya lagi dari umur. Nah, untuk umur fresh graduate itu S1 belum berusia 24 tahun dan S2 belum berusia 27 tahun. Ini umur ini sekarang sedang kami kaji apakah ini masih efektif atau tidak. Jadi bisa ditambahkan, tapi itu masih belum diputuskan gitu. Jadi misalkan nanti untuk teman-teman, misalkan nanti ada pembukaan dari Telkom, silakan lihat dulu persyaratannya. Kalau misalkan umurnya cocok, langsung daftar gitu ya. Kalau misalkan umurnya ternyata sudah lewat gitu, nggak usah coba-coba memalsukan data gitu, karena pasti nanti ujung-ujungnya akan ketahuan juga gitu ya. Kemudian poin terakhir yaitu telah menyelesaikan masa studi dengan melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi walaupun teman-teman baru selesai sidang nih, wisudanya masih 3 bulan lagi, itu nggak masalah, nggak usah tunggu wisudanya dulu, nggak usah tunggu ijazahnya keluar dulu. Yang penting teman-teman setelah selesai sidang langsung minta surat SKL-nya. Nah, dengan surat SKL itu sudah bisa daftar ke Telkom. Seperti itu ya. Mungkin itu persyaratan utamanya. Next. Nah, jadi dokumen yang perlu teman-teman siapkan itu untuk mendaftar cukup 4 dokumen ini aja, KTP, ijazah, transkrip, dan kreatif CV. Seperti itu. Nah, ini yang di tabel ini adalah gambaran job function-nya yang kita buka. Dan setelah 2 angkatan terakhir itu kita buka lebih detail lagi ke job role. Jadi job function ini masih cukup general, di bawah job function ada job role lagi. Itu contohnya misalkan kayak digital connectivity, kayak digital platform and IT, itu ada job role-nya ada data science, ada programming gitu. Nah itu akan lebih detail lagi. Jadi teman-teman bisa milih sesuai dengan passion teman-teman. Seperti itu sih. Oke, berarti di samping job function ini masih ada di dalamnya lagi job role-nya ya Kak. Dan untuk syaratnya berarti selama kita itu WNI, terus usianya juga sesuai sama nanti setelah pengumuman opening recruitment, terus juga udah lulus kuliah dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman bisa mengikuti seleksi GPTP nih. Nah, dari tadi Kak Insan udah menjelaskan apa itu MT dan ngasih tahu persyaratan untuk GPTP. Selanjutnya kita mau polling lagi. Nah, aku mau tahu dong teman-teman di sini tertarik tidak untuk daftar MT program? Mungkin bisa di-launch ya untuk pollingnya. Yuk, silahkan langsung diklik-klik-klik. Nih, oh iya tertarik banget pengen daftar, atau oh iya mau tapi masih kurang yakin, masih perlu research, atau justru belum tertarik nih untuk MT. Yuk, langsung di vote. Ya, mungkin kalau misalnya udah banyak yang respons, boleh teman tim by group untuk di-launch result-nya. Oke, wah. Ini justru semuanya pada
condong untuk tertarik gitu ya Kak, tapi ada sebagian 6% yang masih belum yakin. Nah, nanti mungkin setelah sesi ini bisa lebih yakin lagi ya. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih, Kak Insan. Sejauh ini GPTP udah berapa kali diadakan dan kita penasaran juga tiap tahunnya ada berapa jumlah pendaftarnya dari GPTP ini Kak? Oke, ya terima kasih. Nah, ini yang saya tampilkan di layar ini adalah angkatan yang saya terlibat untuk merekrutnya gitu. Jadi itu bukan angka keseluruhan dari GPTP ya, karena ini adalah angka yang sempat saya terjun di lapangan seperti ini gitu. Kalau GPTP sendiri itu pastinya dari GPTP 1 itu dari tahun 2015 kalau nggak salah. Saya sendiri baru joinnya di GPTP 6 itu di tahun 2017. Nah, tapi saya baru in charge di tim rekrut itu di saat GPTP 8 karena GPTP 7 itu saya masih belum join di tim rekrutnya. Jadi saat saya join di tim rekrut itu saya langsung handle yang GPTP 8. Dan itu selama 4 tahun ini saya sudah sampai GPTP 14, berarti rata-rata itu setahunnya itu ada 2 angkatan. Dan itu dari keseluruhan yang saya handle itu ada kurang lebih ada 500.000 aplikan. Dan dari 500.000 aplikan itu berhasil 1.787 yang kita angkat menjadi karyawan tetap. Jadi kalau misalkan diambil rata-ratanya itu perangkatan sekitar 250 sampai 300-an. Gitu. Jadi itu rata-ratanya karena setiap angkatan pasti beda-beda jumlah pesertanya. Karena setiap angkatan itu ada setiap tahun itu ada 2 angkatan, berarti satu tahun itu kebutuhannya sekitar 500-an. Mungkin itu gambarannya sih. Gitu ya. Saya udah dapat gambarannya nih untuk applicants dan berapa yang diterima nih kira-kira. Ternyata GPTP ini banyak sekali peminatnya ya teman-teman. Dan untuk memilih kandidat yang tepat nih Kak Insan, tim rekrutmen Telkom biasanya melaksanakan proses seleksinya bagaimana ya Kak? Oke. Jadi untuk rekrutmen di Telkom Indonesia itu prosesnya itu pertama pastinya dari website rekrut kita. Jadi saat teman-teman daftar di website rekrut Telkom, itu baru apabila sesuai dengan persyaratan akan diundang mengikuti seleksi. Nah, seleksi ini sebenarnya setiap angkatan tuh berbeda tahapannya. Jadi misalkan teman-teman dapat informasi nih ada di blog atau di YouTube gitu kan. Oh, ya ada orang yang sudah sempat ikut GPTP, dia share tahapannya seperti apa. Belum tentu GPTP selanjutnya akan seperti itu gitu. Nah, jadi jangan terlalu berpatokan pasti akan seperti ini. Itu akan berbeda-beda gitu ya. Karena kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tapi secara garis besar itu ada 4 poin ini yang selalu kita ujikan. Pertama, online assessment saat seleksi itu. Online assessment ini ya itu pilihan ganda sih. Kayak Inggris, tes kemampuan dasar dan lain-lain. Itu teman-teman akan tes secara online gitu ya untuk pilihan ganda seperti itu. Kemudian ada psikotes. Nah, psikotes ini dulu sebelum pandemi kita offline. Jadi kayak ada Pauli dan lain-lain gitu ya. Yang kayak ada lebar koran yang gede-gede itu. Nah, itu dulu kita sebelum pandemi kita adain tes psikotes seperti itu. Tapi saat pandemi ini ya kita juga akan disesuaikan dengan kondisi ya psikotes juga online gitu. Nah, ada interview kita lebih ke panel interview gitu ya. Sama sebelum pandemi kita offline, tapi saat pandemi ini kita adakan online via Zoom seperti ini. Gitu. Kemudian terakhir medical check up. Nah, kalau ini pastinya mau nggak mau harus offline ya, karena harus ambil darah dan lain-lain gitu kan. Jadi harus offline. Jadi tetap kan diundang untuk ke lab terdekat dari domisili teman-teman seperti itu. Nah, itu rangkaian seleksi yang biasa kita ujikan. Nah, apabila teman-teman lulus dalam seleksi itu akan diundang mengikuti orientasi. Nah, orientasi ini Orientasi ini yang kita sebut sebagai GPTP. Jadi GPTP itu Graduate Training Program itu adalah program development untuk mempersiapkan teman-teman agar siap menjadi karyawan tetap Telkom Indonesia. Nah, itu ada di yang tengah-tengah ini, yang basic orientation dan on the job training. Itu ada program development di situ. Teman-teman akan di-develop, dibimbing agar karakternya cocok dengan Telkom Indonesia gitu ya. Dan teman-teman juga akan diberi pembekalan agar teman-teman bisa siap nanti saat menjadi karyawan tetap di Telkom Indonesia.
Nah, itu program orientasi ini setiap angkatannya berbeda-beda. Dulu orientasinya tuh totalnya ada 6 bulan. Nah, tapi beberapa tahun kebelakang kita pangkas jadi 3 bulan. Bahkan angkatan terakhir yang GPTP 14 itu orientasinya hanya seminggu, gitu. Karena kita memang kemarin kebutuhannya memang sangat tinggi dan kita pengen orang cepat, gitu ya. Makanya kemarin tuh itu angkatan paling singkat, gitu. Nah, jadi untuk GPTP selanjutnya ya bisa jadi menyesuaikan juga. Jadi kita yang pastinya kita mengutamakan kebutuhan perusahaan. Jadi untuk orientasi ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian apabila setelah mengikuti orientasi ini, teman-teman akan diangkat menjadi karyawan, tapi statusnya masih probation. Nah, kalau di Telkom itu sebutannya KDMP, karyawan dalam masa percobaan. Nah, kalau KDMP ini sudah pasti maksimal 3 bulan. Gitu. Jadi selama 3 bulan, teman-teman sudah menjadi karyawan, tapi masih dicoba. Jadi nanti akan ada evaluasi di akhirnya. Nah, di akhir masa KDMP ini akan dievaluasi apakah teman-teman layak untuk menjadi karyawan tetap Telkom Indonesia atau tidak. Gitu. Nah, tapi biasanya penempatan itu sudah di probation ini. Jadi saat penempatan KDMP itu sudah mendapatkan penempatan dan sudah mendapatkan pekerjaan juga. Sudah mendapatkan gaji juga di situ, gitu. Jadi fasilitas perusahaan sudah dapat di KDMP itu. Nah, cuma ada bagian yang masih belum didapatkan. Baru full itu nanti saat kalau tetap atau full employment itu. Paling seperti itu ya. Jadi sebelum diangkat menjadi karyawan tetap, kita perlu lulus on the job training atau OJT-nya dan masa probation nih, teman-teman. Dan yang paling penting harus lulus seleksinya dulu. Nah, tapi gimana ya caranya? Nah, kita tanya langsung aja ya, Kak Insan. Kira-kira bagaimana caranya agar tetap outstanding nih selama proses rekrutmen, Kak? Oke. Oh ya, sebelum itu ini ada yang perlu disampaikan dulu. Jadi hati-hati terhadap penipuan rekrutmen. Banyak banget itu kita tuh hampir setiap bulannya ada aduan ada penipuan rekrutmen atas namakan Telkom Indonesia. Tapi dari semua penipuan itu polanya sama. Mereka pasti akan meminta uang untuk transportasi ataupun untuk akomodasi hotel seperti itu. Nah, misalkan di dalam surat itu kerjasama dengan agen travel seperti itu dipastikan bukan Telkom Indonesia. Dan kita komitmen melakukan implementasi sistem manajemen atau penyuapan dan kita tidak pernah meminta uang ataupun pembayaran dari pelamar dalam setiap tahapan rekrutmen. Jadi kalau misalkan ada yang meminta uang dalam sebesar apapun, itu berarti bukan Telkom Indonesia, gitu ya. Itu yang perlu saya tekankan. Oke, next. Nah, berarti tadi ya, kira-kira apa yang perlu diperhatikan agar seleksinya lancar, gitu ya. Oke, next. Nah, jadi perlu teman-teman ini mungkin lebih di interviewnya ya, saat interview. Jadi saat interview itu yang perlu teman-teman ketahui itu interview itu adalah suatu proses untuk mengenali diri teman-teman dari lisan dan dari respon teman-teman seperti itu. Jadi sebenarnya interviewer itu hanya ingin mengetahui teman-teman itu siapa. Jadi kita bukan lebih menguji ini salahnya banyak nggak atau benarnya banyak nggak gitu. Tapi kita lebih ingin mengenal teman itu seperti apa. Jadi ya be yourself gitu. Jadi teman harus confident. Jadi ini sebenarnya poin-poin di bawah ini sebenarnya ada 3 poin utama. Itu personal quality, culture fit, dan knowledge. Jadi untuk interview itu di Telkom itu ada tiga interviewer utama, yaitu mereka pertama menilai dari personal quality teman-teman, kemudian dari culture fit teman-teman apakah cocok atau tidak dengan Telkom Indonesia, lalu dari pengetahuan teman-teman dari segi bidangnya, kemampuan skill teknisnya. Nah, untuk personal quality itu teman-teman cara agar personal quality itu lebih terlihat gitu ya, percaya diri aja gitu, tunjukkan kemampuan teman-teman yang terbaik gitu ya, percaya diri kalau teman-teman memang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan gitu. Sedangkan kalau untuk culture fit itu ya ini teman-teman ya jadi diri teman-teman sendiri, jangan dibohong-bohongi. Telkom ini digital nih, tapi saya kurang paham digital. Akhirnya pura-pura saya senang
programming misalkan gitu, padahal belum bisa programming misalkan. Oh saya bisa bikin website gitu, padahal nggak bisa. Nah tapi itu bakal ketahuan. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah dipalsukan. Jadi diri sendiri aja. Belum tentu posisi yang teman-teman tuju itu memang membutuhkan kemampuan digital gitu kan. Ya, jadi tunjukkan jadi diri teman diri sendiri aja biar biar cocok dengan karakter teman-teman sendiri gitu. Kemudian kalau misalkan dari kemampuan teknis itu perbanyak dari pengalaman. Misalkan teman-teman saat kuliah nih, usahakan jangan kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Usahakan cari aktivitas lainnya. Contohnya kayak gini, teman-teman menghadiri seminar itu udah bagus nih, berarti teman-teman ada niatan lebih daripada peserta lainnya gitu. Karena teman-teman kan sudah mempersiapkan diri lebih matang daripada teman yang lainnya. Nah, jadi teman-teman lebih mendapatkan knowledge yang lebih daripada peserta lainnya. Nah, selain itu juga teman-teman selain kuliah bisa juga mengikuti kompetisi, mengikuti organisasi, mengikuti proyek-proyek yang diberikan oleh dosen, itu ikutinya semua. Dengan banyaknya pengalaman itu akan banyak juga yang bisa teman-teman ceritakan saat interview. Seperti itu ya. Oke, next. Ini ada lagi, ini lebih ke poin-poin yang perlu teman-teman perhatikan sebelum, saat, dan setelah interview. Kalau misalkan sebelum interview itu pastikan dokumen-dokumen yang diminta itu sudah disiapkan. Misalkan saat interviewnya offline harus membawa CV print gitu ya. Nah, itu harus dipersiapkan. Teman harus melihat misalkan dibutuhkan membutuhkan dokumen, harus dipersiapkan dari awal, karena jangan sampai ada yang kelupaan akhirnya saat interview gugup karena udah duluan udah gugup karena dokumennya nggak lengkap gitu ya. Itu akan mempengaruhi psikologis teman juga. Kemudian perhatikan dari waktu dan tanggal interviewnya. Saya sering banget setiap angkatan tuh ada yang dan PD-nya datang gitu ya. Pas lihat namanya kok di absen nggak ada, ternyata jadwalnya beda gitu. Ternyata jadwalnya minggu depan gitu kan. Itu sayang juga gitu. Masih untung kalau misalkan jadwalnya minggu depan, kalau misalkan jadwalnya udah lewat ya dia udah gugur gitu ya. Nah, kemudian dari dress code itu perhatikan yang kalau di Telkom itu yang penting bebas rapi, nggak harus pakai meja putih seperti itu ya. Karena kita juga ya pakai ya casual aja gitu, tapi jangan terlalu santai juga. Jadi yang penting rapi gitu ya. Terus sebelum interview pastikan tidur cukup karena interview itu lebih membutuhkan kemampuan berpikir dan kemampuan menjawab yang sangat cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan otak kita tidak istirahat dengan baik, itu akan susah mikirnya. Jadi banyak blanknya tuh saat interview gitu. Dan pastikan dari makanan juga makan yang baik-baik lah gitu. Jangan tiba-tiba makan seblak gitu kan. Akhirnya pas waktu interview mules gitu perutnya gitu. Jadi nggak konsentrasi juga gitu. Nah, saat itu sebelum interview. Nah, setelah saat interview itu yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman harus percaya diri, tunjukkan diri kemampuan terbaik teman-teman. Teman-teman juga harus relax, sesantai mungkin, jangan sampai stres gitu ya. Karena dengan stres itu akan menutup pemikiran-pemikiran yang sudah teman-teman siapkan gitu. Jadi udah relax saja, atur nafasnya gitu ya. Saat duduk misalnya saat interview itu duduknya tuh tegap aja, jangan terlalu condong, jangan terlalu santai juga. Dengan kita tegap itu membantu sirkulasi darah dan itu bisa memperlancar menjawab interview. Lalu jawablah dengan antusias. Nah, jadi setiap pertanyaan tuh usahakan jawabnya tuh benar-benar dengan ceria gitu. Misalnya pertanyaan A, jangan cuma oh iya Pak pernah nggak kamu melakukan proyek di kampus? Iya pernah Pak. Udah talk di situ aja. Itu jangan sampai seperti itu. Ya beri jawaban yang teman-teman itu excited gitu menjawab pertanyaannya gitu. Jadi dengan teman-teman antusias itu teman-teman juga jawabannya juga akan lebih lengkap lah gitu. Banyak informasi yang akan didapat oleh interviewernya. Terus yang terakhir berikan bukti-bukti nyatanya, bukti-bukti fakta-fakta yang benar terjadi. Jangan memalsukan data ataupun misalkan ditanyakan kamu paham nggak dengan teori A gitu. Kalau misalkan nggak tahu, udah bilangnya nggak tahu gitu.
saya tidak tahu teori A ini karena saya lebih fokus di teori B. Itu nggak masalah. Kita akan lebih respect kan orang yang memang menyadari kekurangannya gitu daripada yang oh ya saya tahu. Oh, coba jelaskan. Akhirnya nggak penjelasannya kemana-mana gitu. Itu lebih membuat poinnya drop seperti itu ya. Dan yang pastinya setelah interview jangan lupa berdoa karena kita sebagai manusia ya pasti kita hanya bisa kita harus ikhtiar, kita harus berusaha semaksimal mungkin, tapi yang pastinya hasil itu sudah ditentukan oleh yang atas gitu ya. Jadi pastikan berdoa, minta doa ke orang tua juga karena doa orang tua tuh sangat manjur untuk lulusan interview gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, berarti kita tidak perlu takut atau gugup ya Kak. Jadi intinya percaya diri, yakin, dan rileks gitu. Dan yang bisa kita ingat tips dari Kak Insan tadi adalah menunjukkan kualitas diri, culture fit tentunya, dan sampaikan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Nah, oke. Kita udah dengar nih tips dan trik dari Kak Insan dari sisi HR-nya. Di sini kita ada teman baik group yang background-nya business development dan sales. Penasaran juga ya, kira-kira selain jago ngejual produk, bagaimana pengalamannya dalam menjual atau nge-branding diri di depan recruiter? Oke, kita nggak sabar nih buat nanya-nanya. Halo Kak Sola. Hai Ella. Oke, boleh dong Hai Kak share teman-teman pengalamannya semua. juga. Oke, halo Kak. Boleh halo-haloin dong di chat. Halo Halo. semua, kenalin aku dengan Sola Gracia ya. Perwakilan dari Baik Group ya. Halo Baik Friends semua. Halo Kak Sola. Wah, banyak nih Kak. Gimana nih Kak, pengalaman Kakak dalam nge-branding diri di depan recruiter? Oke, baik. Thank you Ella ya untuk pertanyaannya. Jadi tadi tertarik banget ya sama yang sudah Kak Insan jelaskan sebelumnya gitu ya. Sebenarnya aku tertarik banget nih sama satu keyword ya yang Kak Insan sebutkan itu dari kualifikasi ya. Pasti semua teman-teman yang join sore hari ini karena tertarik ya. Tadi hasil pollingnya juga 94% ya tertarik untuk join di GPTP. Dan teman-teman tadi ingat kan ya di slide sebelumnya bahwa persyaratan untuk join di GPTP ya salah satunya tadi itu untuk dokumennya itu yang pasti harus ada KTP, ijazah, transkrip, dan kreatif CV ya. Jadi kreatif CV, nah di sini jelas banget udah disebutkan kreatif CV. Nah berarti kan ada CV yang nggak kreatif gitu ya, bukan nggak kreatif sih, tapi maksudnya mungkin kalau kreatif CV teman-teman nanti bisa research sendiri juga ya. Kreatif CV itu kan adalah mungkin CV yang didesain dengan lebih menarik gitu ya. Jadi baik itu CV yang kreatif ataupun CV yang mungkin secara tampilan harus terlihat lebih serius gitu ya dengan mungkin penggunaan warna-warnanya yang lebih basic gitu ya. Tapi tetap ada satu hal yang menurutku mungkin perlu diperhatikan juga ya, mungkin nanti dari Kak Insan yang emang background HR ya bisa kasih tanggapan juga gitu ya, bahwa penggunaan kata-katanya ataupun keywordnya ya Kak, yang pasti pada saat teman-teman itu mau branding diri teman-teman di dunia pekerjaan itu first of all banget, first step-nya pasti melalui CV. Setuju ya teman-teman ya, karena pertama kali banget nih tadi pada saat teman-teman mau daftar GPTB juga itu harus drop CV dulu nih gitu ya, pastinya kan harus tadi lengkapin semua dokumen-dokumen, salah satunya adalah kreatif CV ini. Nah teman-teman bisa banget ya untuk belajar nih cara bikin CV yang menggunakan kata-kata keyword kata-kata yang bisa membranding diri teman-teman gitu ya. Jadi menunjukkan potensi teman-teman. Jadi recruiter juga bisa lebih aware nih, oh ternyata kandidat yang ini yang dikerjain experience-nya apa aja selama tadi misalnya pas kuliah ataupun ada pengalaman magang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di By Group kebetulan ada nih teman-teman kelasnya ya untuk review CV teman-teman semua gitu. Dan aku rasa di sini semua teman-teman baik yang fresh grade ya, yang masih kuliah ataupun yang memang udah mau lulus, itu pastinya akan sangat perlu banget ya, karena CV itu adalah modal utama kita ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impian kita gitu ya. Nah kemudian untuk poin berikutnya nih, setelah tadi sudah berhasil drop CV-nya gitu kan, kemudian
lolos screening CV, masih ada tadi tahapan berikutnya ya, dari Kak Insan tadi udah jelaskan juga, yaitu online assessment, psikotest, interview, dan medical check up. Nah, banyak hal yang bisa kita persiapkan nih di sini ya, dari online assessment-nya, untuk psikotestnya juga, dan yang pasti juga untuk interview-nya gitu ya teman-teman. Tadi Kak Insan sempat sampaikan juga ya, kalau teman-teman notice tadi misalnya ditanya nih, kamu tahu nggak tentang teori A? Nah, Kak Insan kasih contoh jawabannya, oh saya nggak tahu teori A, tapi saya lebih fokus pada teori B misalnya. Nah, teman-teman, nggak semua orang atau semua teman-teman ya pasti kepikiran deh cara ngejawabnya. Aku yakin banget karena kita by group, kita banyak assessment, kita banyak bantu juga ya teman-teman di luar sana yang lagi mau cari kerjaan. Jadi kita juga banyak nih ketemu teman-teman yang masih suka bingung kalau ditanya nih pas interview ya. Kamu misalnya keahlian kamu apa? Bagaimana sih teman-teman tuh ngejelasin supaya rekruter tertarik ya, nggak boring gitu ngedengerinnya. Jadi tetap bisa, jadi nggak boring, tapi juga kita pernah ketemu juga nih yang ngejelasin ngomong terus panjang lebar sampai rekruternya juga, aduh kayak pengennya di stop dulu deh gitu ya. Nah jadi artinya ada triknya nih teman-teman, ada tips and triknya ya untuk teman-teman bisa lulus ya, ataupun juga menarik nih simpati, menarik nih simpati dari para rekruter gitu ya. Bisa teman-teman menunjukkan potensi diri teman-teman yang maksimal ya pada saat proses drop CV tadi dan interview gitu. Nah, teman-teman di sini by group kami bisa bantu teman-teman semua ya untuk screening CV teman-teman, baik itu untuk di GPTP ini di mana teman-teman butuh kreatif CV, ataupun juga mungkin di jurusan ataupun bidang pekerjaan lainnya gitu ya. Dan juga untuk tadi yang interview coachingnya gitu. Jadi dan kabar gembiranya malam hari ini adalah untuk semua teman-teman yang join pada MT Talk sore hari ini, teman-teman bisa banget ya, teman-teman akan mendapatkan promo menarik ya untuk kelas one-on-one session dari By Group. Jadi di sebelah kanan ini, di sebelah kanan layar udah ada nomor telepon yang teman-teman bisa hubungi ya, dengan aku Sola Gracia atau juga ada partnerku dengan Anya. Teman-teman feel free to chat ya, kita bisa bantu teman-teman dulu, tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa. Kita bisa bantu arahkan yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua di sini. Seperti itu, Ella. Wah, thank you ya Kak Sola sudah share ke kita tips dan pengalamannya. Berarti yang penting itu branding diri kita di CV dan cara kita tetap engaging selama interview. Benar ya Kak Sola? Nah, Betul. oke. Berarti buat teman-teman yang tertarik, boleh screenshot nih slide-nya sekarang. Nanti kalau tertarik langsung dikontak Kak Sola atau Kak Anya. Oke? Nah, terakhir nih, ada quote dari Kak Insan, teman-teman. Berhenti membatasi potensi diri sendiri, dan fokuslah mempersiapkan diri untuk versi terbaik dari diri kita. Dan yang penting tetap lakukan yang terbaik. Nah, kebetulan saat ini Telkom sedang ada program baru teman-teman, namanya DigiStar. Boleh Kak Insan, DigiStar Camp itu programnya untuk apa Kak? Oke, jadi DigiStar Camp ini program dari Living in Telkom ya. Jadi misalnya teman-teman ingin mengetahui informasi lebih detail terkait GPTP maupun Telkom Indonesia, silakan follow Instagramnya @livingintelkom. Kemudian di situ ada program baru di DigiStar Camp, itu diutamakan untuk mahasiswa aktif yang ingin mengikuti program bootcamp ini gitu. Tidak hanya mahasiswa aktif yang baru lulus juga bisa. Jadi teman-teman silakan langsung daftar aja ke DigiStar Camp itu. Jadi teman-teman akan mendapatkan materi-materi untuk persiapan berkarir ataupun startup inkubator. Jadi misalkan teman-teman ada niat untuk membangun startup, itu kita juga akan ada materinya juga di sana. Jadi teman-teman silakan, ini kesempatan baik untuk teman-teman untuk memperkaya knowledge teman-teman gitu ya. Paling itu. Oke, berarti yang tertarik untuk DigiStar bisa langsung kepoin langsung IG Living in Telkom ya teman-teman, baik friends semuanya. Wah, dari tadi kita udah ngobrol banyak ya sama speaker kita, dan udah banyak juga yang kita pelajari dari penjelasan Kak Insan. Selanjutnya kita mau polling dari skala 1 sampai 5, seberapa jauh teman-teman di sini paham tentang GPTP Telkom. Boleh yuk langsung diklik sebelumnya, boleh di launch teman-teman by group. Oke. Ayo. Apakah sudah muncul di screen-nya, teman-teman? Belum ya.
Oke, tolong Handy mungkin bisa di share untuk pollingnya. Nah, udah muncul ya. Oke, langsung diklik. Kalau misalnya udah banyak yang respons, boleh Kak Hendy untuk di launch share-nya, share result-nya. Oke, wah, ternyata nih mayoritas 90% udah ngerti nih Kak untuk program GPTP sendiri. Nah, setelah ini Kak Insan punya video spesial buat kita semua nih. Yuk kita tonton dulu sebentar ya. Tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu. Ada kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. Tempat para juara, inovasi digital, lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia, wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi, buktikan pada dirimu, kau pasti bisa atasi. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bergabung dengan kami, Telkom Indonesia. Wah, keren banget katanya. Mau ikutan, keren, kata partisipan teman-teman Baik Friends nih Kak. Nah, gimana videonya, seru ya? Jadi membangkitkan semangat gitu. Oke, sebelum ke rangkaian selanjutnya, kita mau foto dulu bareng Kak Insan dan teman-teman partisipan. Jadi semuanya siap-siap on cam ya. Sambil sesi foto bersama, teman-teman bisa menyiapkan dulu nih pertanyaannya, karena ada hadiah dari kita untuk satu orang yang beruntung. Baik kepada Kak Insan, juga teman-teman partisipan boleh diberikan senyuman terbaiknya ya. Oke, kira-kira kita bisa mulai. Hitungan ada di aku. Mulai dari slide pertama. Senyum, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke.
Nah, aku mau ingetin lagi nih untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan sama webinar atau kegiatan kita dari Baik Group, bisa follow Instagram kita di @baikgp atau langsung aja scan barcode di layar sekarang juga untuk join ke channel Telegram dan juga page LinkedIn kita ya. Oh iya, teman-teman, diharapkan untuk mengisi form feedback berikut, nanti tim Baik Group juga akan mengirimkan linknya pada kolom chat. Nah, karena sepertinya masih banyak yang penasaran mengenai materi hari ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, gunakan fitur raise hand dan nyalakan kamera serta mikrofonnya. Oke, wah udah ada yang raise hand nih. Boleh yang pertama dari KM Faisal Kurniawan ya. Boleh Kak langsung on mic sama on cam kalau bisa. Selamat sore, apakah sore sudah masuk ya? Iya, sudah masuk Kak Faisal. Ya, baik. Jadi saya ada pertanyaan. Jadi setahu saya kan Telkom Indonesia kan luas, maksudnya dari produknya itu banyak, dari Telkomsel hingga DDB, Digital Business, kalau tidak salah kepanjangannya. Nah, apakah GPTP itu hanya berfokus di Telkom Indonesia saja? Apakah bisa di DP atau di divisi lain? Nah, lalu apakah yang mau cross, misal saya teknik tapi mau di Telkom bagian misal marketing atau digital, nah itu kecil kemungkinan diterima karena nanti ada slide di mana yang jurusannya harus sama gitu. Nah itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, nah gimana nih Kak Insan? Kira-kira boleh langsung dijawab aja Kak? Oke, langsung jawab aja ya. Jadi GPTP ini memang diperuntukkan untuk holding company-nya, jadi untuk Telkom Indonesia-nya. Tidak untuk menjadi karyawan tetap di anak perusahaan, misalkan Telkomsel, Telkom Internasional, Telkom Akses, dan lain-lain. Itu ada banyak anak perusahaan dan cucu cicit Telkom yang bergabung dalam Telkom Group. GPTP ini khusus untuk parent company-nya Telkom Indonesia. Jadi untuk Telkomsel udah pasti nggak bisa. Tapi untuk yang GPTP ini bisa menjadi bisa diperbantukan ke anak perusahaan. Jadi misalkan teman-teman sudah menjadi karyawan di Telkom Indonesia, misalkan sudah berapa tahun gitu kan, ternyata dari kebutuhan perusahaan teman-teman dibutuhkan nih di anak perusahaan untuk memajukan perusahaan. Nah itu pasti teman-teman akan diperbantukan ke anak perusahaan, tapi tetap statusnya sebagai karyawan tetap Telkom Indonesia. Seperti itu. Nah untuk tadi yang divisi digital itu adalah divisi internalnya Telkom Indonesia. Jadi GPTP masuk ke divisi digital itu pasti bisa, karena itu adalah divisi internal Telkom Indonesia. Selain divisi digital itu ada juga divisi wholesale business, wholesale international business, atau juga divisi direktorat enterprise, itu semua yang masih dalam cakupan Telkom Indonesia. Itu teman-teman dari GPTP ini akan disebar ke semua direktorat seperti itu. Nah untuk yang tadi pertanyaan keduanya terkait teknis kemampuannya bisa nggak pindah bidang misalkan gitu ya. Nah itu yang pastinya kalau misalkan teman-teman saat seleksi itu pasti akan diuji sesuai dengan bidang yang teman-teman pilih. Ya, yang pastinya akan kita uji sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman teknik informatika nih, tapi ternyata kemampuan sales teman-teman lebih tinggi daripada teknik informatikanya. Ya, teman-teman ingin memilih sales yang nggak masalah. Nanti yang akan diuji adalah kemampuan salesnya, seperti itu. Nah, itu pun kebalikannya, teman-teman dari teknik telekomunikasi misalkan, tapi teman-teman jagonya programming. Nah, teman-teman ikut yang bidang pekerjaan yang informatika misalkan. Nah, itu pasti akan diuji teknis informatikanya karena untuk seleksi. Nah, tapi nanti saat teman-teman sudah menjadi karyawan, itu nanti akan dilihat perkembangannya. Teman-teman cocoknya di bagian yang mana. Kalau misalkan memang cocok dengan bidang pekerjaan yang teman-teman pilih, ya pasti akan untuk penempatan pertama pasti akan diprioritaskan untuk bidang pekerjaan yang teman-teman pilih. Tapi nanti untuk karir ke depannya bisa jadi teman-teman akan dipindah, misalkan teman-teman sekarang di bagian satelit misalnya, dipindahkan ke bagian programming misalkan, itu bisa aja. Saya dulu background saya sebenarnya dari IT dan marketing gitu. Tapi sekarang saya ditempatkan di human capital. Nah, tapi itu pasti ada pertimbangan dari manajemen Telkom sendiri. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang pastinya disesuaikan juga dengan kompetensi orangnya itu sendiri. Seperti itu.
Oke, jadi di Telkom ini pasti ada kesempatan untuk background pendidikan apapun ya Kak. Dan kebetulan nih Kak, ada yang menarik juga. Di sini kita punya teman baik grup yang background pendidikannya desain interior, tapi berkecimpung di bidang sales udah 5 tahun ini. Nah, siapa ya baik friends kita kali ini? Ayo, siapa? Hai guys, aku lagi ya. Jadi Wah, Kak dengan Sola. Sola lagi, kembali lagi gitu ya Ella ya. Jadi tadi tertarik juga nih sebenarnya ya tadi melihat banyak job functionnya gitu ya. Dan aku yakin tadi dari teman-teman ya mungkin ini cuma satu pertanyaan yang mewakili dari banyak pertanyaan teman-teman di sini gitu ya. Mungkin tadi yang background pendidikannya secara educationnya beda nih sama yang dituju gitu ya. Dan kadang suka bingung kayak apa aja sih yang harus dipersiapkan dan pertanyaannya yang pasti bisa nggak sih gitu ya. Tadi Kak Insan sempat jawab juga kalau di GPTP berarti bisa ya Kak Insan ya. Cuman nanti memang akan diadakan ujian kembali gitu ya untuk bidang yang dituju seperti itu. Nah teman-teman juga kalau memang teman-teman nih secara background pendidikan, educationnya ternyata setelah seiring berjalannya waktu kayaknya tertariknya ternyata di bidang yang berbeda nih dengan jurusan kuliah teman-teman. Nah bisa banget ya teman-teman kalian konsultasi juga nih sama kami coach-coach ya dari By Group dengan berbagai background latar belakangnya yang pastinya bisa menolong teman-teman untuk memberikan insight-insight lebih menarik, lebih dalam gitu ya, insight lebih dalam mengenai kayak apa sih yang harus dipersiapkan untuk pekerjaan lintas jurusan, kemudian untuk langkah ke depannya gitu ya, kayak misalnya teman-teman juga nggak mau dong misalnya ternyata bisa nih dari tadi jurusan misalnya teknik sipil ke sales gitu ya, tapi karena kurang persiapan di awal jadinya masuk sih ke sales tapi ternyata 3 tahun 5 tahun masih di tingkatan staff terus nggak naik ke manajerial gitu ya. Nah jangan sampai teman-teman mengalami stuck di karir teman-teman ya. Jadi sebelum masuk ke jurusan mungkin di bidang pekerjaan yang berbeda dengan jurusan teman-teman, feel free join ke chat ke consultation kami gitu ya. Jadi di By Group ada satu kelas namanya adalah Career Q&A. Jadi di sini teman-teman kalau mau package komplitnya lebih lengkapnya ada lagi nih teman-teman. Jadi dari mulai siapin CV, mulai dari tanya jawab pekerjaannya dulu ya. Jadi kayak sebenarnya cari tahu dulu apa sih yang teman-teman mau, apa sih yang benar-benar teman-teman sesuai nih sama passion dan sama kemampuannya juga gitu kan. Terus tadi mulai dari bikin CV-nya, mulai dari belajar cara interviewnya, kemudian juga gimana sih cara cari pekerjaannya gitu ya. Biasanya kan kita bingung nih, paling lewat portal-portal job pekerjaan gitu. Ternyata tadi banyak juga nih tadi kayak gini ya GPTP bahkan mungkin nggak lewat portal job pekerjaan ya, tapi dari tadi kayak Insan udah sebutin juga tuh dari poin-poinnya bisa dari banyak hal gitu. Nah itu teman-teman bisa dapat insight lebih dalam juga nih kalau teman-teman join di kelas By Group ya, ataupun ambil package-package yang sudah ada di layar gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget ya, jangan khawatir karena kayak aku tadi sharing pengalaman sedikit juga ya, sekalipun tadi background-nya Fidela sempat sampaikan juga bahwa aku background-nya adalah dari desain interior, tapi ternyata Tuhan bukain juga nih jalan-jalannya ya, yang pastinya bukan Tuhan bukain jalan doang, tapi pastinya ada usaha-usaha, ada cara-cara yang harus dilakukan supaya teman-teman juga bisa mencapai nih tujuan karir ya, sekalipun misalnya berbeda dengan background pendidikan teman-teman sebelumnya. Seperti itu. Silakan Ella, aku kembalikan kepada Ella. Oke, menarik ya nih Kak Sola, bisa aja nih masuknya. Bagi yang berminat nih teman-teman, bisa langsung menghubungi kontak Kak Sola atau Kak Anye ya. Oke, selanjutnya kita buka untuk penanya selanjutnya, yaitu penanya kedua. Boleh gunakan fitur raise hand-nya. Oke, wah banyak nih. Di sini udah ada Kak Ina Diuta Widyasari, boleh Kak langsung dihidupkan mic-nya. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya selamat sore untuk Kak Insan dan teman-teman di sini. Namaku Ina dari Jogja. Aku fresh graduate dari jurusan akuntansi. Nah, di sini aku mau tanya terkait budaya kerja yang ada di Telkom Indonesia tuh seperti apa, dan juga untuk pengembangan diri karyawan di Telkom Indonesia tuh ada kegiatan apa saja. Itu sih. Terima kasih Kak Insan. Oke, ini Kak Ina nanya tentang budaya kerja dan pengembangan diri di Telkom, ada apa aja nih Kak Insan? Bagus banget ya pertanyaannya. Jadi untuk budaya itu kita sudah 2 tahun lalu kalau nggak salah, dari Kementerian BUMN itu sudah menetapkan core values BUMN itu adalah akhlak.
bisa teman-teman googling sendiri. Akhlak itu ada singkatannya, amanah, kompeten, dan lain-lain gitu ya, bisa teman-teman googling sendiri. Itu core values utama BUMN yang harus diterapkan di masing-masing perusahaannya. Begitupun juga di Telkom, kita menjunjung tinggi core values akhlak ini. Nah, dan selain itu, kita juga menekankan dari budaya digitalnya. Nah, budaya digital ini tidak harus menguasai skill digital gitu ya, tapi lebih memahami budaya digital itu seperti apa. Misalkan bersifat agile gitu, atau mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis yang cepat gitu. Misalkan ada perubahan yang cepat, kita harus mampu beradaptasi. Nah, itu salah satu budaya yang diterapkan di Telkom. Karena kita di Telkom Indonesia itu kita tidak memiliki sumber daya alam yang kita kelola, tapi kita yaitu sumber daya manusia itu sendiri. Main engine-nya Telkom Indonesia itu ya karyawan itu sendiri. Nah, jadi kita makanya di GPTP ini kita mencari orang-orang terbaik, orang yang berkualitas yang bisa membangun perusahaan ini untuk memajukan negara ini juga, karena kita ada untuk negara ini gitu. Nah, kemudian jadi pertanyaannya terkait pengalaman apa aja ya untuk pengembangan diri di Telkomnya. Telkom Indonesia itu memiliki Telkom Corporate University Center. Itu adalah salah satu divisi di Telkom yang mengumpulkan semua expert ada di sana gitu. Expert marketing, IT, telco, finance, digital, semua ada di sana. Teman-teman tuh misalkan teman-teman ingin meningkatkan kompetensi teman-teman, tinggal buka DigiLearn-nya gitu. Ada yang pelatihan digitalnya, yang online-nya, itu teman-teman bisa akses kapanpun. Nah, dan kita juga pasti akan ada program-program training berkala untuk karyawannya. Itu misalkan dilihat dari ternyata akan menghadapi bisnis ini, itu akan berikan training online maupun yang full kelas, yang misalkan teman ditugaskan untuk pelatihan selama seminggu full di Corporate University Center itu gitu. Nah, itu dan Telkom Corporate University Center kita itu nggak main-main, kita sudah bertaraf internasional. Banyak banget penghargaan bertaraf internasional yang didapati oleh Corporate University Telkom. Itu membuktikan kualitasnya. Makanya tidak, misalkan teman-teman googling sendiri, banyak banget leader-leader perusahaan lain yang asalnya dari Telkom. Bahkan kemarin juga sempat ada menteri yang dari karyawan Telkom juga gitu kan. Nah, itu membuktikan kualitas sumber daya manusia di Telkom. Selain itu, buat teman-teman yang ingin melanjutkan studinya, misalnya teman masuk S1, ingin melanjutkan S2 di Telkom, itu bisa. Jadi bukan S2 di Telkom University ya, bukan ya, tapi S2 beasiswa dari Telkom gitu. Nah, itu teman saya di unit saya itu ada yang kemarin beasiswa beasiswa dari Telkom untuk ke Manchester. Dan itu mereka dia S2 di sana setahun full belajar, itu biaya hidup ditanggung, biaya pendidikan ditanggung, bahkan gaji gak putus. Nah, itu misalkan dapat beasiswa itu paling enak banget, karena itu pasti benefitnya sangat-sangat menggiurkan gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengembangkan kompetensi diri, Telkom Indonesia perusahaan yang menurut saya perusahaan yang sangat bagus, karena kita mementingkan kualitas dari SDM itu sendiri, karena kita bisa maju oleh SDM itu sendiri. Makanya kita pasti sangat concern dengan kualitas dari karyawan kami. Seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih. Boleh tanya satu pertanyaan lagi nggak, Kak? Ya, boleh. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi ya. Oke, tadi kan sempat di-mention kalau misalnya kita bisa belajar ilmu baru di kayak Telkom Corporate University Center. Nah, kalau misalnya kita dari divisi finance gitu, kita mau belajar tentang coding ataupun programming gitu, bisa, Kak? Bisa banget. Dan itu kita bisa request. Misalnya kita ada niat mau ikut kursus apa misalkan gitu. Kita ajukan ke Telkom Corporate Center-nya, misalnya disetujui, bisa dibiayai juga oleh Korpunya. Seperti itu. Oke, terima kasih dan banyak. Dan itu, tambahan lagi ya, dan itu misalkan ingin mempelajari skill digital itu sangat didukung banget, apalagi kita kan sedang transformasi ke digital telco. Dan jadi sekarang juga ada di assessment di karya internal Telkom sendiri, yang mana yang bidang yang non digital yang mempunyai skill digital. Nah, itu kita ada assessment sendiri. Saya masuk ke dalam digital talent-nya Telkom Indonesia.
padahal saya di Direktorat HCM gitu kan. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih banyak Kak Insan atas Ya, sama-sama. jawabannya. Jadi, tadi budayanya benar sesuai dengan core value akhlak dan pengembangannya fokus ke digital, dan ada divisi juga nih yang ngumpulin semua expert dari manapun, dan ada juga di Digilearn yang memungkinkan kita untuk belajar dan mengembangkan diri. Nah, mungkin selanjutnya kita open penanya lagi. Untuk penanya selanjutnya boleh di sini ada Karian Pratama. Boleh Kak? Terima kasih Kak Fidela atas kesempatannya. Halo, salam kenal Kak Insan juga dan teman-teman. Saya Rian. Tadi saya ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya untuk pertanyaan pertama tadi udah kejawab terkait career change, jadi sangat memungkinkan ya Kak di Telkom. Terus yang kedua ini kalau boleh dari Kak Insan sendiri berbagi tips begitu, tadi salah satu poin yang dilihat pada saat proses seleksi itu adalah sesuai dengan culture fit. Nah, culture fit itu penilaiannya kalau misalkan Kakak boleh lebih detailkan itu kira-kira seperti maksudnya tuh kita biar apakah itu memang sudah apa ya subjektif penilaiannya sehingga memang sulit untuk diubah dari diri seseorang. Jadi saya belum kebayang gitu. Kalau misalkan Kakak punya tips boleh di-share ya, Kak. Thank you. Oke, terima kasih. Boleh Kak Insan. Oh ya, oke. Terkait culture fit. Jadi culture fit itu sebenarnya poin yang cukup penting bagi sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang memang menginginkan kandidat yang dapat bekerja lama di perusahaan tersebut. Jadi mereka akan memilih kandidat yang memang cocok dengan budaya perusahaannya. Nah, sebenarnya kalau culture fit ini memang susah untuk dibentuk gitu ya, karena kita mempunyai karakter masing-masing. Tapi dia lebih ke pilihan hidup kita gitu. Misal kayak culture-nya Telkom itu yang akhlak tadi dan digital. Misalkan kita memang ingin masuk Telkom, ya berarti kita biasakan dengan environment digital gitu. Kita mungkin misalkan saat bertemu suatu kasus, kita menyelesaikan mencari solusi dari sisi digitalnya, atau misalnya kita menerapkan tadi itu digital itu kan serba nggak pasti nih, perubahan tuh pasti selalu ada gitu kan. Jadi kita harus siap menyesuaikan diri apabila ada perubahan yang datang, bagaimana kita menyikapinya. Nah, itu bisa berlatih dari situ gitu. Nah, tapi nanti saat dites memang tidak bisa kita bohongi, tidak bisa kita memperbagus diri gitu. Ya, cara kita melatih itu ya dengan menerapkan di keseharian kita sehari-harinya seperti itu. Gitu. Berarti yang dicari itu adalah orang yang bisa mencari solusi dari sisi digital. Gimana Karian? Kira-kira udah jelas atau ada yang mau ditanya lagi? Cukup jelas. Terima kasih Kak Insan, Kak Fidela. Siap, sama-sama. Sama-sama, terima kasih Karian. Mungkin selanjutnya di sini kita ada baik friends juga, namanya Kak Atika Andriani. Boleh Kak? Kedengeran nggak Kak? Wah, Kak lagi di jalan soalnya. Iya, kedengaran. Oke. Perkenalkan, saya Atika. Saya ada pertanyaan untuk Kak Insan. Jadi kan saya pernah ikut webinar untuk karir-karir gitu juga. Katanya itu harus ada pengalaman yang relevan untuk mendaftar ke suatu pekerjaan. Satu, kemarin kan bisnis. Terus pengalaman di organisasi saya jadi treasurer. Kemudian saya ini lanjut S2 di bidang hukum bisnis. Nanti kalau misalnya nih saya apply kayak di bagian kemudian tuh saya juga kemarin sempat bantuin orang tua di usaha orang tua gitu. Jadi marketingnya. Jadi kalau misalnya kayak ini kan agak nggak relevan nih pengalaman dan jurusan-jurusannya. Nah ini nih terus saya apply di bidang legal and compliance misalnya, itu tuh apakah bisa gitu kalau misalnya di Telkom gitu. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua itu kan yang usaha orang tua saya ini tuh usaha sampingan ya, jadi nggak yang bukan yang gede banget gitu. Terus cuman saya itu iklan-iklanin aja gitu kan, bantu di sosmed. Udah sih itu aja. Ya, itu tuh bisa nggak sih dimasukin di CV sebenarnya yang kayak gitu? Udah sih, terima kasih.
Oke, thank you Kak Tika. Jadi pertanyaannya ini Kak, karena Kak disuruh ada pengalaman yang relevan, jadi Kakak ini ada pengalaman di bisnis, treasurer selama di kuliah, terus S2-nya bidang hukum bisnis, bisa nggak apply di legal and compliance, dan punya pengalaman juga di menyusun strategi marketing kali ya. Nah, kira-kira bisa nggak dimasukin ke CV? Gimana Kak Insan? Oke. Justru itu menurut saya poin plus ya. Karena Atika memiliki experience dan kompetensi di berbagai bidang gitu. Dan itu apakah layak dicantumkan di CV? Justru harus. Nah itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita langsung lihat dengan sekali baca gitu. Jadi kalau misalkan disebutkan di CV itu lebih bagus. Nah, kenapa lebih bagus? Khususnya buat yang GPTP ini ya, bukan untuk misalkan vacancy khusus untuk legal misalkan. Yaitu yang harus dicantumkan itu ya benar-benar kemampuan legalnya gitu. Misalkan dicantumkan di situ pernah jualan, ya itu mungkin nggak relevan. Itu pasti akan gugur gitu. Tapi untuk GPTP justru di situ nilai plusnya. Karena kita mencari orang yang lebih ke generalis sih sebenarnya. Saat rekrutmen, teman-teman akan memilih bidang pekerjaan. Itu yang spesifiknya. Misalkan kita ada bidang pekerjaan yang legal. Kita ada job role khusus legal itu ada. Nah, misalkan teman-teman pilih itu, pastinya akan dilihat dari diuji bagian teknis mengenai legal. Tapi saat interview, yang dilihat dari personal quality, dari culture-nya, itu akan dilihat dari sisi lainnya. Nah, jadi tidak hanya legal, tapi pernah juga menyusun bisnis marketing dan lain-lain, itu akan menjadi nilai plus. Contohnya saya sendiri gitu. Saya sendiri saya dari IT dan marketing. Nah, tapi yang saya berikan saat interview, pengalaman saya selama ini ngapain aja gitu kan. Nah, akhirnya saya ditempatkan di human capital. Nah, walaupun awalnya saya kenapa kok saya dapat di human capital? Saya bukan di sini gitu. Tapi setelah saya masuk, ternyata memang human capital Telkom itu saat itu membutuhkan orang IT dan marketing di human capital itu sendiri. Makanya kita membranding rekrutmen Telkom, kita meningkatkan kemampuan teknologinya rekrutmen. Nah, itu membutuhkan saya di situ gitu. Makanya saya cocok ditempatkan di rekrutmen. Makanya untuk yang GPTP ini memang kita prefernya ke yang mempunyai kemampuan yang lebih luas seperti itu. Oke. Berarti, ya. Boleh lagi Kak, satu lagi. Boleh tahu nggak Kak, kapan sih GPTP 15 gitu Kak? Oke. Akan dibuka kira-kira. Ya, jawabannya soon. Jadi silakan ditunggu aja ya. Paling yang pastinya informasi pertama kali yang akan kami publish itu di Instagram Living in Telkom. Jadi silakan follow Instagram Living in Telkom. Silakan kita bukan, pasti akan kita akan orang pertama yang kita hubungi adalah adminnya Living in Telkom untuk posting pekerjaan di sana. Gitu sih. Terima kasih Kak. Oke, siap, sama-sama. Berarti ditunggu info dari Kak Minnya ya. Oke, selanjutnya nih Kak, kita open pertanyaan. Di sini ada Kak Asta Rabiulardan. Boleh Kak di on mic sama on cam bertanya? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Fidel dan Sinsa. Sebelumnya saya izin off cam karena kondisi lagi tidak memungkinkan. Dan yang ingin saya tanyakan adalah Mas Insan. Apakah boleh semisal saya merupakan lulusan S2, terus saya mengikuti talent scout dari rekomendasi kampus S1 saya, karena kampus S2 saya itu tidak support di jalur talent scout. Itu tadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Gimana Kak Insan? Oke. Itu boleh selama umurnya masih masuk di yang S1. Gitu. Jadi kan S1 ada batas usia, belum usia 24 tahun ya. Selama umurnya masih masuk di situ, itu masih bisa ikut talent scout. Tapi kalau misalkan umurnya sudah lewat, sebenarnya Asta sekarang umurnya masih masuk yang S2, tapi S2-nya bukan di tapi umurnya masuk di S2, tapi S1-nya umur S1-nya udah lewat gitu. Itu nggak bisa.
Jadi kalau misalkan transfer itu kita melihat dari universitasnya, dan kalau misalkan kita misalkan transfernya itu ijazah S1-nya, kita akan lihat umur S1-nya. Nah, kalau misalkan udah lewat itu nggak bisa. Jadi swasta kalau misalkan sudah lewat, kami rekomendasikan untuk ikut yang web aja. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ini dari jalur transport, jalur web, jalur BUMN, ujungnya sama kok ke DPTP juga. Nanti akan digabungkan di satu angkatan yang sama. Dan penempatannya juga akan sama juga gitu. Jadi jalur itu hanya berbeda pintunya aja. Seperti itu. Kira-kira gimana Kak Asta? Oh iya, baik Mas, sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke. Ya, siap, sama-sama. Nih, ada yang nanya juga nih Kak di kolom chat, apakah lulusan D3 bisa melamar GPTP Kak? Katanya. Gimana Kak? Oke, ya untuk GPTP ini memang ini kan karena program untuk kalian tetap Telkom Indonesia, kalau di intinya kita memang ada batas minimal level pendidikannya. Jadi minimal itu adalah S1. Nah, tapi untuk yang D3 maupun lulusan SMA itu masih bisa untuk bergabung Telkom Group via anak perusahaan. Seperti ya, Telkom Akses, Infomedia, ISH, itu kami banyak banget kebutuhan untuk yang level pendidikannya D3 maupun SMA ataupun SMK. Silakan dicek aja ke anak perusahaan kami. Untuk program GPTP ini memang sudah ditetapkan minimal S1. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh dari Kak Diastari Putri. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Jelas. Ya, terima kasih. Selamat sore Kak Insan. Izin bertanya, kalau melihat dari latar belakang Kak Insan yang berasal dari jurusan teknik, lalu S2-nya juga berhubungan dengan manajemen ya. Lalu ketika di perusahaan, sekarang Kak Insan berada di bagian talent acquisition. Nah, sebagai fresh graduate sendiri, ketika mengalami masa peralihan dari jurusan yang memang tidak berhubungan dengan human ataupun HR itu sendiri, bagaimana proses adaptasi yang Kak Insan lakukan, lalu kira-kira apa aja nih yang bisa kita pelajari ketika kita mau berpindah ke bidang pekerjaan yang berbeda dengan jurusan sebelumnya kita. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Kak Diastari. Jadi gimana pengalaman Kak Insan dalam masa peralihan antara background pendidikan dan divisi yang baru nih Kak? Boleh Kak ceritanya. Oke, siap. Ya, terima kasih Diastari. Jadi dulu pas satu angkatan saya GPTP 6 itu memang rekrutmennya belum berdasarkan job function ataupun job role. Jadi dulu tuh memang dari jurusan, saya jadi di jurusan manajemen, ditempatkan di HR gitu ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang sebenarnya untuk berubah bidang tuh sangat kecil kemungkinannya karena teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk memilih dari pendaftaran gitu. Nah, tapi tidak betul kemungkinan juga bisa ditempatkan di bidang yang di luar teman-teman pilih. Itu setiap angkatan ada case yang seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, memang awal saya shock sih karena saya belum mengenal dunia HR ini seperti apa. Nah, tapi karena GPTP ini adalah suatu program development, kita tuh saat KDMP, saat probation itu kita diberikan buddy. Gitu. Buddy itu kayak buddy dan mentor. Jadi nanti akan ada yang membimbing kita, yang khususnya atasan langsung kita juga yang akan membimbing kita untuk bekerja di bidang yang baru ini gitu. Nah, saya juga pas waktu masuk ke HR itu saya diajari oleh atasan saya dan buddy saya itu untuk belajar mengenai dunia HR. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan job desk saya itu, ternyata lebih banyak pekerjaan yang relate dengan background saya di bagian IT dan marketingnya gitu. Bagian HR-nya tuh lebih ke dikerjain bareng-bareng, tapi saya tuh spesifik di bagian IT dan marketingnya. Nah, jadi untuk penempatan itu pasti akan disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi pesertanya masing-masing gitu. Paling seperti itu biasanya. Apakah sudah terjawab Kak? Iya, sudah terjawab Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi tidak perlu khawatir ya, ada masa probation yang dibimbing oleh badinya sendiri. Nah, di sini di kolom chat ada pertanyaan Kak. Apakah untuk alumni award di LPDP pendaftarnya ada jalur khususnya atau pendaftarannya bersamaan nih dengan jalur umum? Gimana Kak Insan?
Oke, LPDP ada jalur khususnya itu dari Talent Scout Community. Itu kita LPDP itu kita kerjasama dengan Mata Garuda ya, pengelola LPDP Award itu sendiri. Jadi nanti kalau misalkan ada channel khusus LPDP, pasti akan informasinya akan melalui Mata Garuda. Seperti itu. Berarti tadi ada namanya community-nya ya, community sendirinya ya, Kak. Oke, mungkin selanjutnya di sini ada penanya yang dari kolom chat juga. Untuk tahap kesehatan itu kriterianya apa aja ya, Kak? Saya sedikit memiliki kendala di pendengaran sehingga harus pakai alat bantu di salah satu telinga. Mungkin Kak Insan bisa bantu jawab ya, Kak? Oke. Untuk kesehatan sebenarnya kita tuh yang penting sehat sih. Kita nggak terlalu strict terkait kriteria kesehatannya, karena kita bukan untuk jadi militer ataupun polisian gitu ya. Jadi teman saya yang matanya minus ada, yang yang penting penyakitnya itu bukan penyakit parah gitu. Misalnya penyakitnya masih bisa disembuhkan, masih bisa disembuhkan dengan pola hidup yang benar gitu ya. Itu saya rasa aman-aman aja. Nah, terkait pendengaran, menurut saya sih tidak masalah, diikutin aja, karena kita ada standarnya sendiri. Kesehatan tuh, misalkan, biasanya kesehatan tuh di tahapan akhir, berbarengan dengan interview. Nah, kita pasti akan melihat juga dari hasil interviewnya. Kalau misalkan dari hasil interview memang bagus banget, dan dari pas lihat ternyata kesehatannya tidak terlalu signifikan gitu ya, kita pasti akan kita luluskan juga gitu. Seperti itu. Oh ya, dan satu lagi, mungkin saya nggak tahu sih ada teman-teman atau enggak yang dari disabilitas. Kita ada juga program rekrutmen khusus disabilitas. Jadi nanti misalkan kita biasanya bekerjasama dengan komunitas untuk penyedia jasa disabilitas tersebut. Seperti itu. Ya, ada juga jalur untuk khususnya ya, Kak. Oke, selanjutnya mungkin aku mau open satu lagi nih penanya, mumpung udah sore juga. Nih boleh dari Kak Ardo Parajo. Silahkan Kak, on mic dan on cam. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Fidela dan Kak Isan. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak, Kak? Ya, suara di sini hujan lebat. Oke, baik, terima kasih. Di sini kan tadi kita lihat bahwa kualifikasi untuk S1 itu maksimal umur 23 tahun, umur 24, sebelum 24 tahun ya Kak. Nah, berarti itu dapat diartikan bahwa maksimal umur 23 tahun. Nah, apabila saya tahun ini itu berumur 24 tahun, apakah itu masih masuk dalam kualifikasi atau tidak ya Kak? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, untuk batas usia, memang ini saya mengacu yang angkatan terakhir ya. Kemarin itu kita memang S1-nya belum berusia 24 tahun. Kalau misalkan sudah 24 tahun berarti tidak bisa, walaupun 24 tahunnya baru 1 hari gitu ya. Itu sudah pasti tidak bisa. Nah, tapi nanti ditunggu aja, kalau misalkan ada pembukaan dari Telkom, bisa jadi umurnya berubah. Kayak kemarin kita buka khusus untuk yang experience. Jadi experience itu S1 belum berusia 27 tahun, S2 belum berusia 30 tahun. Nah itu yang sudah memiliki pengalaman 2 tahun itu bisa ikutan. Ya walaupun umurnya udah lewat jauh, tapi masih bisa ikutan karena kita kemarin membuka jalur experience. Nah untuk angkatan berikutnya akan kita buka lagi atau enggak itu tergantung kebijakan manajemen. Nah jadi nanti saat ada pembukaan dilihat lagi persyaratannya. Kalau misalkan umurnya 24 berarti tidak bisa. Jadi kalau misalkan kata umurnya jadi 25, berarti kan masih bisa gitu kan. Jadi nanti silakan dilihat dulu aja persyaratannya. Baik, semoga ada kabar baik. Terima kasih sebelumnya, Kak. Siap, sama-sama. Banyak ya nungguin GPTP 15 nih, Kak. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir dari chat. Katanya, apakah ada minimum IPK sebagai persyaratannya, Kak Insan? Oke, jawabannya tidak ada. Karena kita melihat dari kompetensi teman-teman saat seleksi. Jadi berbahagialah yang nasakom, nasib 1 koma gitu ya, ataupun yang 2 komaan tuh bisa kok masuk ke. Tapi yang pastinya kita akan ada seleksinya. Kita cukup percaya diri dengan tool seleksi kita. Jadi jangan anggap dengan IPK nggak ada, teman-teman santai aja gitu ya. Tetap harus berjuang karena seleksinya teman-teman akan bersaing dengan peserta lain yang IPK-nya tinggi-tinggi gitu. Jadi untuk nggak usah khawatir terkait IPK, kita tidak ada pembatasan IPK. Oke, berarti yang benar-benar dilihat adalah value dari kandidatnya gitu ya Kak.
Oke, senang sekali karena banyak yang tertarik dengan bahasan kita sore ini. Sayangnya sesi Q&A kita harus berakhir nih. Nanti kalau masih ada yang mau teman-teman tanyakan, boleh connect langsung ke Kak Insan ya via LinkedIn atau sosial medianya, atau melalui Instagram Living in Telkom. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, the most engaging participant. Kak Insan udah nyiapin nama dari penanya yang paling menarik? Siapa nih Kak orangnya? Oke, tadi ini saya catat juga sih di tas saya. Oke. Tadi yang benar-benar pertanyaan yang paling menarik itu jujur pertanyaan bagus karena saya paling senang kalau misalnya sesi tanya jawab ini pasti banyak pertanyaan yang benar-benar out of the box gitu ya, dan itu selalu berbeda gitu pertanyaannya. Oke, jadi saya lebih challenge lagi memberikan informasi yang lebih detail gitu. Tapi yang tadi yang menurut saya yang top of the top-nya itu Ina Dita Widyasari. Kak Ina ya tadi penanyanya. Selamat ya Kak Ina buat pemenang dari sesi MT Talks episode 1. Nanti untuk klaim hadiahnya bisa tolong chat kita di DM Instagram atau chat WhatsApp dari Baik Grupnya sendiri. Nah, nanti untuk pengumuman pemenang dari Story Challenge, nanti kita akan infokan di Instagram Baik GP. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya. Oh iya, kita juga mau minta tolong isi form feedback-nya ya bagi yang belum. Linknya akan dikirimkan di kolom chat oleh teman Baik Group. Nah, terima kasih kepada teman-teman atas antusiasmenya yang luar biasa selama mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih juga buat Kak Insan yang sudah menyempatkan untuk hadir sebagai narasumber kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lain ya, Kak. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Insan, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Aku Insan, terima kasih Kak Fidela. Aku selaku host pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan semangatnya ya teman-teman. Sampai bertemu di MT Talk selanjutnya. See you, dadah. Terima kasih Kak Ella, terima kasih Kak Insan. Terima kasih Kak Ella, terima kasih Kak Insan. Terima kasih Kak Ella.